Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel Sekte Novel. Sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel kami. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjut ke chapter selanjutnya. Gaskan! Baekjun melamun menatap kosong pada dua pria yang masuk itu. Tiba-tiba tersadar dan buru-buru memberi salam. Suatu kehormatan bertemu Bang Jang, ucap Baekjun. Berkat ini, murid Gunung Hua lainnya dengan cepat memberi salam. Salam untuk Bang Jang, ucap murid Gunung Hua. Bob Jeong tersenyum cerah. Kami meminta maaf atas ketidaksopanan kami karena datang tanpa menghubungi terlebih dahulu, ucap Bob Jeong. Apa maksud Bang Jang? Mana mungkin Anda tidak sopan? Suatu kehormatan bagi kami karena Anda berkunjung kemari, ucap Baekjun. Telapak tangan Baekjun mulai basah oleh keringat. Ini bukan hanya karena sopan santunnya. Bukankah Bang Jang Shaolin adalah orang yang paling ingin ditemui orang-orang Kangho, setidaknya sekali dalam hidup mereka? Akan menjadi suatu kehormatan jika orang seperti itu berjalan langsung, tetapi bisa jadi tidak sopan untuk membuat orang seperti itu berjalan. Tapi apa yang membawa Anda ke sini? Tanya Baekjun. Bob Jeong menjawab dengan senyum tipis atas pertanyaan Baekjun. Tentu saja aku punya sesuatu untuk dibicarakan, tetapi aku tidak berpikir aku harus mengatakannya di sini. Apakah tetua sekte ada? Ucap Bob Jeong. Baekjun mengangguk kaget. Maafkan aku. Seharusnya aku memberitahu tetua sekte dulu. Baeksang beritahu bahwa Bang Jang Shaolin telah berkunjung. Cepat, ucap Baekjun. Ya, Sahyung. Baeksang berlari dengan sekuat tenaga dan berlari ke lantai ini. Sisanya berdiri diam, tidak tahu harus bagaimana menghadapi Bang Jang Shaolin. Saat itu mata Bang Jang menoleh ke satu sisi. Dia tersenyum dan melakukan kontak mata dengan Chung Myung. Bagaimana persiapanmu untuk final, Naga Gunung Hua? Tanya Bob Jeong. Chung Myung tersenyum mendengar kata-kata itu. Apakah ada yang perlu aku persiapkan? Lagi pula, ini hanya pertarungan. Sebuah pertarungan ya, balas Bob Jeong. Bob Jeong mengangguk pelan seolah dia menyukai jawabannya. Benar, itu hanya pertarungan. Hyeon juga harus tahu itu, ucap Bob Jeong. Saat Chung Myung hendak bertanya balik, Baeksang bergegas masuk. Silakan ke lantai 2, aku akan memandu Anda. Chung Myung ikuti aku. Tetua sekte memintamu untuk ikut denganku, ucap Baeksang. Oke. Chung Myung berjalan tanpa ragu-ragu. Silakan lewat sini, ucap Baeksang. Terima kasih, ucap Bob Jeong. Bob Jeong tersenyum dan mengikuti Baeksang ke lantai 2. Ketika Bob Jeong, Hyeon dan Chung Myung benar-benar menghilang, murid-murid Gunung Hua saling menatap. Kenapa mereka ada di sini? Aku tidak tahu, balas murid Gunung Hua. Semua orang melihat ke lantai atas seperti orang bisu yang manis. Selamat datang, Bang Jang, ucap tetua sekte. Terima kasih atas keramahanmu, balas Bob Jeong. Hahaha, situasinya sangat kikuk. Haruskah aku memperlakukan Anda sebagai tamu atau menerima Anda sebagai tuan rumah, ucap tetua sekte. Bob Jeong tersenyum mendengar kata-kata tetua sekte. Ini Shaolin, tapi karena aku telah memberikan pavilium ini ke Gunung Hua, aku menjadi tamumu, ucap Bob Jeong. Jadi bukankah aku harus menjamu jika demikian, ucap tetua sekte. Kalau begitu, bisakah aku menjamumu dengan teh gandum, ucap tetua sekte. Apakah ada teh gandum? Tanya Bob Jeong. Itu lelucon, itu hanya lelucon, balas tetua sekte. Yah, agung sekali. Kuharap itu bukan lelucon, ucap Bob Jeong. Hahaha, sangat berbeda dengan mendengarnya dari Bang Jang. Hahaha. Chung Myung tersenyum senang saat melihat tetua sekte berbicara dengan lembut. Hapus keringatmu dan tersenyumlah, batin Chung Myung. Meskipun dia berbicara dengan baik, wajah dan dahinya yang kaku karena ketegangan dipenuhi keringat sampai-sampai dia merasa menyesal. Tapi Chung Myung tidak bisa menatap tetua sekte dengan kasihan. Akan sulit dan memberatkan bagi siapapun di dunia untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Bang Jang Shaolin. Chung Myung berbatuk ringan. Artinya jangan terlalu gugup karena dia ada di sini.
Kemudian tetua sekte mengangkat kepalanya dan menatap Chung Myung. Wajah kusut itu kemudian sedikit mengendur. Chung Myung yang mengira dia tidak akan punya keberanian jika dibiarkan seperti ini, tapi pada akhirnya dia membuka mulutnya terlebih dahulu. "Apa yang membawa Anda ke sini?" tanya Chung Myung. Mata Bob Jong beralih ke Chung Myung. "Aku tidak berpikir kau di sini untuk berteman saat kita akan bertarung, benar kan?" tanya Chung Myung. Bob Jong tersenyum diam pada Chung Myung. "Kau lebih berani dari yang kukira," ucap Bob Jong. Matanya mengamati Chung Myung. Bahkan tetua sekte Gunung Hua tidak bisa menyembunyikan kegugupannya di hadapannya. Tapi Chung Myung tidak gugup di hadapannya, dan Hye-yeon, dia bahkan menunjukkan ketakutan. Apakah itu yang dinamakan berani, atau tidak peduli sama sekali? "Tidak juga," ucap Chung Myung. Dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang veteran di Kangho. "Tidak. Apakah dia mungkin lebih dari ini?" batin Bob Jong. "Ini tidak mungkin. Tentu saja itu tidak akan terjadi." Bob Jong adalah orang yang sangat mempercayai inderanya. Dia percaya bahwa terkadang kilasan indera keenam menyampaikan lebih dari sekedar alasan. Tapi untuk saat ini, dia sekarang tidak bisa sepenuhnya menerima apa yang dikatakan indera keenamnya. "Rasanya seperti aku berurusan dengan seorang leluhur," batin Bob Jong. "Rasanya mirip." Dia tampak menyendiri dan terobsesi dengan dunianya. Secara halus, meskipun dia merasa terlepas dari dunia. Dan dia tidak peduli sedikit pun tentang apa yang orang lain lihat tentang dirinya. Dan bahkan fakta bahwa kata-kata kecil yang dilemparkan diantaranya secara halus langsung ke intinya. Ini adalah perasaan yang kadang-kadang dia dapatkan ketika berhadapan dengan tetua Taisang Shaolin yang kini telah pensiun. Bukankah sangat aneh bahwa sensasi seperti itu bisa dirasakan pada seorang pendekar pedang muda itu? Tentu saja Bob Jong tidak mengungkapkan hal itu. "Jika naga Gunung Hua berkata demikian, aku tidak bersikap kasar lagi. Tentu saja ada alasan yang jelas mengapa biksu ini datang ke sini," ucap Bob Jong. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah tetua sekte. "Tetua sekte," ucap Bob Jong, "tolong katakan padaku, Bang Jang, menurutmu bagaimana kau melihat kekuatan Kang Ho saat ini?" tanya Bob Jong. "Kau bertanya kepadaku, bagaimana aku melihatnya?" balas tetua sekte. Bob Jong melanjutkan dengan suara berat. "Apa yang kau rasakan di kompetisi ini?" tanya Bob Jong. Tetua sekte menyipitkan matanya. Sulit untuk menebak apa yang akan dia katakan. Bob Jong menghela nafas pelan, menatap wajah tetua sekte. Awalnya kompetisi ini dirancang untuk membawa harmoni antar sekte. Namun tujuan kompetisi belum tercapai sama sekali. Meski final sudah di depan mata, konfrontasi antar sekte semakin memburuk dan gerakan untuk menjaga satu sama lain semakin buruk, ucap Bob Jong. Sekte iblis bergerak lagi, dan mereka mulai muncul. Jika 10 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak selaras satu sama lain, kita mungkin harus melalui perang yang mengerikan itu lagi, imbuh Bob Jong. Tetua sekte mengangguk, dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi prihatin. "Tapi, kenapa kau mengatakan itu padaku?" tanya tetua sekte. "Amitabha, harmoni itu penting," ucap Bob Jong. "Tapi jika itu tidak terjadi secara sukarela, itu harus dilakukan dengan paksa. Untuk melakukan itu, kami membutuhkan Gunung Hua," ucap Bob Jong. "Kita?" ucap tetua sekte. "Ya," balas Bob Jong. "Tidak, mengapa Gunung Hua?" ucap tetua sekte. Bob Jong tersenyum halus saat melihat tetua sekte yang kebingungan. "Pemimpin sekte, arti Gunung Hua lebih dari yang kamu pikirkan," ucap Bob Jong. Gunung Hua membuktikan diri kepada dunia dalam kompetisi ini. Tapi, bukankah semua itu hanya untuk menampilkan bintang yang sedang naik daun? Ucap tetua sekte. Bintang yang sedang naik daun adalah masa depan sekte. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa sekte yang menonjol dalam kompetisi ini akan memimpin masa depan Kang Ho. Tidak hanya Gunung Hua menempatkan 2 murid mereka di semifinal, tetapi masing-masing murid yang tersingkir membuktikan bahwa mereka sama sekali bukan lawan yang mudah. Sekarang tidak ada sekte di dunia yang dapat mengabaikan Gunung Hua lagi, ucap Bob Jong. Tetua sekte mencoba mendebak niat Bob Jong. "Jadi, tolong bantu Shaolin, pemimpin sekte. Jika Gunung Hua membantu Shaolin, Shaolin bisa membawa Kang Ho ke alam harmoni yang sebenarnya."
ucap Bob Jong. Chung Myung menyipitkan matanya. Jadi kau ingin kami berada di bawah Shaolin? Batin Chung Myung. Wajahnya terlihat begitu polos dan terlihat benar. Sementara tetua sekte terdiam karena tidak bisa menemukan jawaban atas lamaran yang tiba-tiba itu. Chung Myung membuka mulutnya. Tetapi, ucap Chung Myung. Bob Jong menoleh dan menatap Chung Myung. Bantuan tidak diberikan secara sepihak. Bukankah seharusnya dimaksud untuk saling membantu? Ucap Chung Myung. Apa yang dikatakan So Dojang masuk akal, ucap Bob Jong. Jadi apa yang Shaolin lakukan untuk membantu Gunung Hua? Tidak mungkin kami tidak menerima apa-apa kan? Ucap Chung Myung. Bob Jong menatapnya dengan mata aneh pada pertanyaan yang berani itu. Ya, itu masalah bagiku juga. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu? Bagaimana dengan ini? Ucap Bob Jong. Semua terdiam. Sebagai contoh, ucap Bob Jong, sudut mulut Bob Jong menggulung. Bagaimana dengan dukungan penuh Shaolin untuk kembalinya Gunung Hua ke 10 sekte besar? Ucap Bob Jong. Tubuh tetua sekte tersentak seperti tersambar petir. 10 besar? Apakah Anda mengatakan 10 sekte besar? Ucap tetua sekte. Bob Jong mengangguk. Betul sekali. Mata tetua sekte melebar seolah tercabik-cabik. Tentu saja cerita ini tidak asing lagi. Tetua sekte juga telah berpikir dalam hatinya bahwa jika mereka terus seperti ini akan ada banyak kemungkinan. Tetapi jika kata Bang Jang keluar dari murid Shaolin, lain lagi ceritanya. Ini bukan hanya dukungan, tetapi dukungan penuh. Orang yang duduk di hadapanku tidak lain adalah pemimpin sekte Shaolin. Di Kang Ho, apa yang tidak bisa dilakukan dengan dukungan penuh dari Shaolin dan Bang Jangnya? Ini tidak kurang dari jaminan bahwa Gunung Hua dapat kembali ke 10 sekte besar. Karena Anda membuat janji seperti itu, ucap ketua sekte. Pemimpin sekte, ucap Bob Jong. Bob Jong tersenyum ramah. Aku sangat menghargai kemungkinan Gunung Hua, tapi itu sebabnya aku tidak khawatir. Shaolin dan Gunung Hua akan dapat bersatu pada saat aku dan pemimpin sekte masih hidup. Tapi, ucap Bob Jong. Dia berhenti dan menatap Hee Hyun dan Chung Myung secara bergantian dan berkata dengan suara berat. Tidak ada jaminan bahwa itu akan mungkin di masa depan, ucap Bob Jong. Tetua sekte tidak melewatkan tatapan Bob Jong pada Chung Myung. Generasi masa depan, batin tetua sekte. Itu tidak berarti tepat setelah mereka mati, dia ditemani oleh Hee Hyun di tempat seperti itu. Dengan kata lain, generasi masa depan jelas berarti hari di mana Hee Hyun mengambil kendali penuh atas Shaolin. Jika Hee Hyun adalah pemimpin Shaolin, Gunung Hua tentu saja tidak. Ketua sekte diam-diam mengerang dalam hati. Tentu saja, Chung Myung adalah jimat keberuntungan yang muncul, dan seorang pria seperti kuda yang menjadi gila dengan Gunung Hua di punggungnya. Tapi dia tidak berani menyerahkan posisi pemimpin sekte Gunung Hua kepada Chung Myung. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pemimpin sekte. Jika pemimpin sekte ada Baekjun dan Yongjon. Tapi tidak sulit menebak siapa yang akan berkuasa selama Chung Myung masih hidup dan di Gunung Hua. Bagaimanapun, bagaimana jika ada dunia di mana Shaolin dari Hee Hyun dan Gunung Hua dari Chung Myung cocok? Persetan dengan harmoni, batin Chung Myung. Ini adalah Chung Myung yang mengungkapkan perasaan sakit yang aneh terhadap 10 sekte besar. Dalam hal ini, jika dia berkuasa, bagaimana masa depan bisa terungkap? Harmoni atau yang lainnya, alangkah baiknya jika perang tidak segera terjadi. Baru kemudian tetua sekte tahu apa yang dikhawatirkan Bob Jong. Bukankah Bang Jang terlihat terlalu jauh, ucap tetua sekte. Itulah tujuan posisi yang kami pegang, ucap Bob Jong. Satu kalimat itu berisi betapa beratnya posisi pemimpin sekte Shaolin. Jika Shaolin dan Gunung Hua bisa bersatu, Kang Ho akan damai. Tapi jika keduanya tidak, akhirnya Kang Ho akan berpisah lagi, ucap Bob Jong. Semuanya terdiam. Pemimpin sekte, situasi saat ini belum tentu baik. Ada celah halus dalam hubungan antara 10 sekte besar dan 5 keluarga besar yang bertarung melawan 10 sekte besar. Sekte iblis mulai bergerak dan pasukan ini membangun kekuatan mereka saat ini. Bob Jong yang tetap acuh tak acuh menatap tetua sekte dengan serius. Ini adalah awal dari masa yang bergejolak, ucap Bob Jong. Sungguh kacau, ucap tetua sekte. Tetua sekte menggigit bibirnya. Dia pikir itu adalah diskusi ringan, tetapi rasanya seperti hal-hal menjadi lebih besar dan lebih berat. Itu terlalu sulit untuk dia tangani. Jadi tolong pikirkan tentang itu.
Jika Gunung Hua membantu Shaolin, Shaolin akan sepenuhnya mendukung Gunung Hua. Jika itu masalahnya, tidak akan sulit bagi Gunung Hua untuk mendapatkan kembali kejayaannya di masa lalu. Tentu saja, dia adalah pemimpin sekte Shaolin. Jika Shaolin yang disebut Kepala Utara Kang Ho secara terbuka mendukung sekte tertentu, siapa yang berani memberontak? Itu adalah tawaran yang sangat manis. Tetapi, pasti ada orang di dunia yang tidak puas dengan manisnya. Tetapi, ucap Chung Myung. Kepala Bok Jung sedikit menoleh. Chung Myung menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Kenapa Anda mengatakan hal ini sekarang? Ucap Chung Myung. Kita masih harus melakukan final. Ucap Chung Myung. Bok Jung menjawab seolah itu adalah pertanyaan yang diharapkan. Jika final berlangsung dan pemenangnya ditentukan, bahkan kata-kata yang sama akan berubah artinya. Jadi seharusnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan maksud sebenarnya dari Shaolin, ucap Bok Jung. Tapi Chung Myung menyeringai. Bagaimana jika hasilnya berbeda dari bayanganmu? Ucap Chung Myung. Mata Bok Jung langsung menajam. Itulah isi dari chapter 320. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah ucap, ejaan, dan penyebutan tokoh. Sampai jumpa pada pembahasan chapter selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sekte Novel pamit undur diri.